kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Semoga kalian semua selalu diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang penasaran dengan kisah perjalanan Rasulullah? Terakhir, kita sampai pada kisah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Di Madinah, kaum muslimin telah mendengar bahwa Rasulullah SAW berhasil keluar dari Mekah. Beliau bersama rombongan sedang menempuh perjalanan menuju ke Madinah. Orang-orang Madinah sangat senang mendengar kabar tersebut, adik-adik. Setiap hari mereka menunggu beliau di Harroh. Tahukah adik-adik apa itu Harroh? Harroh artinya sebuah tempat yang tanahnya berbatu hitam. Mereka menunggu beliau di Harroh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu itu tiba-tiba datang, adik-adik. Rasulullah berbelok ke arah kanan dan berkata, "Aku akan tinggal di perkampungan Bani An-Najjar untuk menghormati mereka." Bani An-Najjar adalah kerabat ibu Abdul Muthalib. Beliau lantas memanggil orang-orang Ansor. Mulailah mereka berdatangan. Mereka ingin bertemu dengan beliau dan mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah SAW duduk terdiam, sedangkan Abu Bakarlah yang berdiri untuk menyambut kedatangan mereka. Banyak dari kaum Ansor yang belum pernah melihat Nabi Muhammad sebelumnya. Mereka pun menyapa Abu Bakar karena mengira Abu Bakarlah yang Nabi. Mengapa demikian? Adik-adik, karena Abu Bakar telah memiliki banyak uban di rambutnya, sedangkan uban Rasulullah masih sedikit. Masya Allah ya, mereka berpikir sosok Rasulullah itu sudah beruban, adik-adik. Ketika hari semakin panas, Abu Bakar segera memayungi Rasulullah dengan jubahnya. Barulah mereka menyadari bahwa yang duduk itu adalah Rasulullah, adik-adik. Allahu Akbar, Rasulullah sudah datang. Allahu Akbar, Muhammad sudah datang, sambut orang-orang Ansor dengan penuh kebahagiaan. Allah Maha mengetahui bahwa aku mencintai kalian semua, kata beliau dengan senang. Rasulullah SAW tinggal di Kuba selama 4 hari. Beliau menginap di rumah Kulthum bin Al-Hitmi. Walaupun hanya sebentar tinggal di sana, beliau sempat membangun masjid, kemudian mengerjakan sholat di dalamnya. Masjid tersebut kemudian dikenal dengan nama Masjid Kuba. Pada hari Jumat, Rasulullah SAW berangkat memasuki Madinah. Kaum muslimin bergembira. Mereka mengiringi rombongan Rasulullah SAW sambil menyandang senjata. Setiap kali beliau melewati perkampungan kaum Ansor, mereka memegangi tali kendali unta beliau untuk menawari beliau menginap di rumahnya. Namun, beliau menolak tawaran tersebut. Dengan halus, beliau berkata, "Biarkanlah unta ini berjalan karena ia sedang diperintah." Unta Nabi terus berjalan hingga beliau tiba di sebidang tanah. Tanah tersebut milik 2 anak yatim dari Bani An-Najjar. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Unta itu berputar beberapa kali. Akhirnya ia kembali ke tempat penjurumnya pertama kali. Rasulullah pun kemudian turun dari unta. "Manakah rumah keluarga kami yang paling dekat dari sini?" tanya Rasulullah. Abu Ayyub segera menyahut, "Saya, wahai Nabiullah, ini rumah saya dan ini pintunya." "Kalau begitu, siapkanlah tempat istirahat untuk kami," kata Rasulullah. "Silahkan, dengan berkah dari Allah," jawab Abu Ayyub dengan senang hati. Dia pun segera mempersiapkan tempat untuk Rasulullah SAW. Rasul pun tinggal di rumah Abu Ayyub untuk sementara waktu sampai rumah beliau selesai dibangun. Rasulullah SAW membeli tanah tempat unta beliau menderum. Tanah itu beliau beli seharga 10 dinar. Mulailah kaum muslimin bergotong royong untuk membangun masjid. Tanah itu dibersihkan dari bekas reruntuhan bangunan.
kuburan-kuburan kaum musyrikin yang ada di sana dibongkar. Sedangkan pohon-pohon hurqot ditebang. Setelah itu, tanah tersebut diratakan adik-adik. Beberapa batang pohon kurma ditebang. Batangnya kemudian disusun di arah kiblat. Ketika itu, adik-adik, sholat masih berkiblat ke arah Masjidil Aqsa. Bangunan masjid yang didirikan masih sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata, tiangnya dari pohon kurma, adapun atapnya dari pelepah-pelepah kurma. Masjid inilah adik-adik yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Masya Allah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 hari. Dia pun menyelesaikan semua urusan Rasul di Mekah. Setelah semua urusan selesai, barulah dia menyusul ke Madinah. Lalu disusul pula oleh semua putri-putri beliau dan keluarga Abu Bakar. Adik-adik, tahukah kalian, kaum Ansor sangat dermawan loh. Mereka berlomba-lomba memberikan tempat tinggal kepada kaum Muhajirin. Bahkan, kaum Ansor lebih mengutamakan kepentingan kaum Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu, kaum muslimin berjumlah 90 orang. Mereka dipersaudarakan atas dasar simpati. Bahkan, mereka juga saling mewarisi. Namun, hukum saling mewarisi kemudian dihapus. Tinggallah ikatan persaudaraan di antara mereka. Nah, begitulah adik-adik. Kita juga harus seperti itu ya. Saling mencintai karena Allah. Kakak lanjutkan ya kisahnya. Tahukah adik-adik bahwa pada awal Islam, kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis juga disebut dengan nama Masjidil Aqsa. Di manakah Masjidil Aqsa berada? Ada yang masih ingat? Yap, betul adik-adikku. Barakallahu fikum. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Rasulullah sangat berharap agar kiblat dipindah ke arah Ka'bah. Akhirnya, turunlah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, sungguh, kami sering melihat wajahmu, menengadahkan ke langit. Maka sungguh, kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Maka dari itu, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sejak saat itulah adik-adik, kiblat kaum muslimin berpindah ke arah Ka'bah. Ketika Masjid Nabawi telah berdiri, mulailah kaum muslimin menghadiri sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mereka berkumpul sambil mengira-ngira waktu yang tepat untuk sholat. Belum ada adzan ketika itu. Oleh karena itu, sebagian dari mereka ada yang datang lebih awal dan ada yang datang terlambat. Pada suatu hari, mereka bermusyawarah mengenai hal ini. Di antara mereka ada yang mengusulkan, kita gunakan lonceng saja, seperti kepunyaan orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan, kita gunakan buk saja, seperti kepunyaan orang-orang Yahudi. Adik-adik, ada yang tahu apa itu buk? Buk adalah trompet yang melengkung seperti tanduk kambing. Bolehkah kita meniup trompet adik-adik? Ya, kalian benar. Kita tidak boleh meniup trompet, sebab meniupnya adalah perbuatan tasyabbuh, yaitu meniru kaum Yahudi. Umar pun berkata adik-adik, Mengapa kalian tidak meniru orang-orang memanggil untuk sholat saja? Rasulullah pun setuju dengan usul Umar. Beliau pun memanggil Bilal dan berkata, wahai Bilal, berdirilah dan panggillah kaum muslimin untuk mengerjakan sholat. Pada suatu malam adik-adik, Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih Al-Ansori bermimpi melihat cara adzan. Keesokan harinya, dia datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpi. Beliau berkata, sungguh, mimpimu tersebut adalah mimpi yang benar. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk mengajarkan cara adzan tersebut kepada Bilal. Mengapa adik-adik? Karena suara Bilal lebih besar dan lebih nyaring daripada Abdullah. Bilal pun akhirnya mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Madinah. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Terdengarlah suara adzan tersebut oleh Umar yang berada di rumahnya. Dia pun datang menemui Rasulullah adik dengan menyeret-nyeret jubahnya. Umar berkata, Demi Allah, sungguh saya pun bermimpi seperti itu, wahai Rasulullah. nah, sejak saat itulah adik-adik, setiap masuk waktu sholat, muadzin mengumandangkan adzan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa, tunggu kisah selanjutnya di audio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.